Pendekatan sosiologi hukum dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif secara umum mendekatkan pengkajiannya kepada kenyataan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bagaimana cara menyelesaikan persoalan berdasarkan dengan perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan yuridis empiris yaitu hukum di dalam kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum yang dimaksud adalah bukan kenyataan dari bentuk pasal dalam undang-undang, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Pendekatan empiris ini bisa disebut juga dengan sosiologi hukum. Hukum adalah peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dimaksudkan untuk dipatuhi oleh segenap masyarakat dan memiliki sanksi apabila dilanggar. Sedangkan moralitas ialah suatu kehendak manusia yang ingin melakukan sesuatu yang diproses melalui hati nurani. Jika dapat dihadapkan, maka hubungan hukum dan moralitas ini ketika tidak dikaitkan satu sama lain, maka akan menjadi hubungan yang tidak cocok untuk dijalankan. Karena hukum, kalau dipisahkan dengan moralitas, akan menjadi hukum yang jahat bagi masyarakat. Begitu pula moralitas tanpa hukum akan membuat masyarakat tidak akan. Hukum dalam konteks perubahan sosial yaitu dimulai dari solidaritas sosial yang dibagi menjadi dua, yaitu mekanis dan organis. Solidaritas mekanis yaitu melalui masyarakat segmental, masyarakat yang sederhana, yaitu berasal dari hukum represif. Emil Durkheim berargumen bahwa suatu masyarakat dengan solidaritas mekanis dicirikan oleh hukum yang menindas atau represif. Karena itu orang-orang sangat mirip di dalam tipe masyarakat tersebut, dan karena mereka cenderung percaya sangat kuat pada moralitas bersama. Setiap serangan terhadap sistem nilai yang mereka anut bersama kemudian besar penting bagi sebagian besar individu. Pencuri dipotong tangannya, pendusta agama dipotong lidahnya, dan lain sebagainya. Kemudian solidaritas organis terdapat pada masyarakat modern melalui hukum represif. Dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organis ini, hukum bersifat restitutif karena ia bertujuan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks. Dari kedua solidaritas tersebut akan menghasilkan kesadaran kolektif atau kolektif conscience. Kemudian teori sosiologi, ada teori fungsional, yaitu di setiap masyarakat senantiasa dijumpai suatu keterkaitan atau kohesi. Kemudian ada teori konflik, yaitu konflik sosial yang merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang menyangkut masalah ekonomi, kekuasaan, keyakinan agama, dan lain sebagainya. Teori anomi, yaitu keadaan deregulation dalam masyarakat karena tidak diataati aturan-aturan yang telah ditinggalkan serta aturan baru belum ada, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai realitas penegakan hukum, masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum normatif dan hukum secara sosiologis, atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Ruang lingkup masalah seputar penegakan hukum ini dapat diperluas dengan berbagai masalah, yaitu apakah peran aparat penegak hukum sesuai dengan standar perilaku yang digariskan hukum, bagaimanakah tingkat kepatuhan hukum masyarakat, apakah mekanisme penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum mengikuti prosedur yang dikehendaki hukum, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam memahami realitas dengan melihat penegakan hukum. Hendak peraturan-peraturan hukum itu diterima sebagai deskripsi dan juga kenyataan yang bisa kita lihat bersama apakah itu sudah direalisasikan di Indonesia ataupun tidak. Seperti kasus yang beberapa lalu ini yang sempat viral, itu terkait dengan nenek Mina dengan kakaonya, kemudian perbandingan kasus kecelakaan seorang anak pejabat dengan meloncatnya seorang mahasiswi di Universitas Indonesia. Itu membuktikan bahwasanya penegakan hukum secara realitas di masyarakat itu masih perlu dipertingkatkan lagi, khususnya kepada aparat yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.